Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama channel Kembang Buritan. Nah, untuk video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa buah tanaman krokot saya. Ini khususnya beberapa jenis ID krokot impor ya teman-teman, yang baru saya replant sekitar 2 bulan yang lalu. Ini sudah mulai subur dan beberapa di antaranya ada yang sudah mekar. Warnanya memang berbeda ya kalau krokot impor itu dibandingkan dengan yang krokot lokal begitu. Jenisnya lebih beragam dan coraknya beragam pula. Ini warnanya cantik ya teman-teman. Bagian pinggirnya ini berwarna putih, kemudian di sebelah pinggirnya ini ada warna pink. Dan dulu sekitar tahun 2020 yang lalu saya punya sekitar 70 ID yang namanya bunga krokot impor, dari yang selapis, tumpuk, bahkan golongan yang duna. Dan setelah terkena hujan yang berkepanjangan di musim hujan tahun 2021 ini salah satu contoh teman. Ini dari jenis Duna Kinanti kalau nggak salah ya. Ini warnanya sangat unik banget, kuning, ada warna kuning tuanya, ada warna orange-nya, cantik banget. Ini saya dulu belinya dari Jogja, Gunung Kidul, di tempat atau di kebunnya Mbak Mariati. Dan memang beberapa ID atau banyak ID yang memang saya beli dari tempatnya Mbak Mariati, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang saya tunjukkan pertama ini tadi, yang di pinggirnya pink, tengahnya putih, ini hampir mirip dengan irada ya, tapi dia bukan irada. Namanya lupa, nanti saya coba kasih saya cari tahu dulu ID-nya apa, lupa saya. Kemudian bergeser di sebelahnya ini, kalau nggak tongsoy adalah tongri. Tongsoy sama tongri itu hampir sama kuningnya, cuma yang membedakan adalah corak yang di tengahnya. Kemudian di sebelahnya ini ada jenis apa ya, tiara kalau nggak salah ya, jenis tiara. Ini bunganya selapis, daunnya lancip. Kalau biasanya kita tahu daun lancip, krokot daun lancip itu bunganya tumpuk, tapi untuk yang jenis tiara ini daunnya lancip tapi bunganya selapis dan dia bercorak seperti ini. Ini coraknya putih sama pink ya teman-teman. Dan untuk jenis tiara ini sendiri juga terdiri dari beberapa jenis tiara. Ada tiara cinta, ada tiarada, kemudian ada tiara kuning, tiara putih, dan kebetulan hanya ini yang mungkin masih tersisa di Kembang Buritan karena terkena hujan beberapa waktu yang lalu, banyak yang busuk dan banyak yang mati. Lalu ini pink ya teman-teman, ini pink. Lalu ini adalah irada. Bedanya irada dengan yang tadi, kalau irada ini bagian tengahnya putihnya lebih banyak dan pinggirnya pinknya ini lebih sedikit. Ini namanya irada. Kemudian di sebelahnya sini ini ada merah lokal teman-teman. Merah lokal ini bukan yang jenis impor ya, ini yang jenis lokal warna merah. Tapi meskipun begitu dia cantik sekali kalau mekar seperti bunga mawar. Di sini ada yang nyempil satu, ini dari Rio, jenis Rio. Ini lokal teman-teman, lokal ya. Lokal itu tahan banting biasanya. Musim hujan, musim panas,
dia tetap bertahan hidup biasanya kalau yang jenis lokal Rio ini. Di sebelahnya ini teman-teman, ini adalah banana, kuning banana, namanya banana. Ini juga impor ya teman-teman, ini jenis impor, namanya banana. Kuningnya cantik banget, kuning muda seperti warna pisang, makanya dia namanya banana. Lalu yang orange ini tengahnya ada batiknya, ini namanya Zuren teman-teman, dia juga jenis impor. Ini Zuren ya teman-teman. Di sebelahnya ini ada pinky, kalau nggak salah pinky atau pink batik ya, hampir sama. Warnanya pink, ini ada corak batiknya di tengahnya seperti ini. Ini ada corak batiknya di tengahnya teman-teman. Lalu ini golongan gold, kuningnya lebih kuning apa ya, hampir seperti kunyit teman-teman, cantik banget. Ini gold ya. Terus di sebelahnya ini ada peach, warna peach yang ada batiknya. Ini warna peach ya. Peach itu ada yang peach lokal, kalau yang ada batiknya ini adalah peach yang impor atau yang peach lokal tapi sudah bermutasi. Kayak gini. Nih ada corak batiknya, cantik ya. Tuh, pernah viral dulu yang namanya lemon. Lemon ini dulu pernah viral karena dia memang bener-bener impor, didatangkan dari luar negeri, dan waktu itu dijual 100.000, itu 5 stek ya teman-teman. Ini dulu pernah viral, tapi ini kebetulan alhamdulillah saya nggak beli. Ini saya dapat dari teman saya, Mbak Nurul, yang sekarang yang dulu rumahnya di Trenggalek, tapi sekarang Mbak Nurulnya pindah ke Banyuwangi. Kemudian bunganya nggak ada yang rawat, sekarang saya rawat, dan alhamdulillah ini tumbuh subur lemonnya di sini. Lemon sama banana itu sama-sama kuning, tapi kuningnya beda ya. Kalau lemon memang kuningnya lebih jreng, tapi kalau banana ini kuningnya agak kuning muda. Bergeser ke sebelahnya, ini kalau nggak salah namanya pinky ya. Ini pinky ya teman-teman ya. Ini pinky, kalau nggak salah sih. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu dan bisa ngoreksi, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Hai, ini ada yang nyempil. Masya Allah, alhamdulillah saya masih punya ID ini. Nggak sengaja ini tumbuh ya. Ini mau saya cabut dulu, mau saya pindah ke pot dan mau saya perbanyak. Ini namanya fantasikis teman-teman. Fantasikis itu kalau rimbun dan terkena sinar cahaya matahari langsung, dia warnanya lebih jreng. Ini saya ambil dulu dan mau saya perbanyak. Dan di sebelah sini ini campuran saya nanemnya. Awal-awal replan, terus masih ID-nya belum tertata. Ini saya nanamnya campur-campur dan sudah subur ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman, untuk yang suka bunga krokot, ini nanamnya harus di bawah sinar matahari langsung ya, tanpa adanya naungan, karena bunga krokot itu lebih suka panas matahari dan tidak terkena naungan sama sekali. Kemudian jangan lupa agar krokotnya itu tumbuh subur, kemudian berbunga banyak, lebat, itu dilakukan pemupukan seminggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara Biru. Sekian ya teman-teman untuk video kali ini tentang krokot impor yang tersisa di Kembang Buritan. Insya Allah saya akan membuat video lain hari bagaimana cara mudah untuk memperbanyak bunga krokot.
bagaimana cara mudah untuk memperbanyak bunga krokot. Di lain hari saya akan buat videonya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.